Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di pembahasan mengenai Odoo ERP. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai manajemen user atau hak akses dari usernya. Lalu kita ke proses manufacturing, berikut juga dengan proses pembelian bahan baku ke suppliernya. Lalu terakhir kita bahas mengenai sales ya, atau bagaimana kita memproses suatu transaksi ya, transaksi. Baik, kita akan langsung menuju aplikasi Odoo-nya. Saya akan share screen. Nah, kita buka browsernya. Oke, seperti ini. Nah, saya pakai versi yang yang online saja. Nah, yang sekarang akan kita bahas itu mengenai website ya, mengenai website. Jadi si perusahaan itu memerlukan sebuah website sebagai jendela komunikasi antara pelanggannya ataupun dengan masyarakatnya. Gitu. Nah, di sini kita akan menginstal modul tersebut ya, atau modul website namanya. Lalu selain modul website yang akan kita bahas mengenai, insya Allah itu ada blog ya, fitur blog. Nah, blog ini dikhususkan untuk membuat sebuah artikel-artikel atau memposting artikel-artikel yang tentunya bermanfaat untuk pelanggan atau untuk masyarakat ya, sebagai informasi untuk mereka. Oke, kita cari modul website. Nah, di sini ya, modul website. Kita coba lanjutkan. Oke. Kita mulai, ini saya adalah pengajar. Nama perusahaannya Kuki. Oke. Skala perusahaan, misalkan 20 sebagai karyawan. Kita mulai sekarang. Mulai. Nah, oke, kita sudah selesai nih proses interpose. Sedikit bentar lagi kita langsung diarahkan ke website ya, tampilan website. Nah, di sini kita haruskan memilih template-nya ya, atau temanya ya, mau yang mana. Nah, saya karena perusahaan saya ini bergerak di makanan, sepertinya ini aja lah ya, bistro. Kita use this theme. Nah, ini masuknya kategorinya ke CMS, Custom Management System ya, dimana kita nggak perlu harus coding dalam membuat websitenya ya. Nah, sini sudah tampil gitu ya. Sudah tampil websitenya. Kita simpan dulu coba. Nah, seperti ini tampilan awalnya, dia masih kosong dan belum ada halamannya dan menu-menunya, yaitu hanya bawaan dari template-nya saja. Oke, kita akan mulai mendesain halaman websitenya. Kita ke sunting yang ada di sini ya. Nah, kita misalkan, atau teknisnya di sini, yaitu tinggal klik and drag ya. Kita masukkan ke halaman website kita fitur-fitur yang akan kita tampilkan. Nah, fitur-fiturnya dia ada di sebelah kanan, atau di sini merupakan sebuah blok, dan ada juga propertiesnya dari setiap blok tersebut ya. Nah, di sini saya mau membuat sebuah semacam banner ya, atau cover lah, cover. Nah, tampilannya gini kalau cover ya. Kalau banner dia tampilnya gini. Nah, kalian tinggal sesuaikan aja mau pakai banner atau mau pakai cover atau mau pakai picture seperti ini, silahkan ya. Nah, saya mau pakai cover saja. Nah, di sini muncul kan ada daily fresh food. Nah, ya tinggal edit aja ya. Klik di sini, kita ubah perusahaan saya namanya Good Cake Sumedang misalkan.
Lalu di sini moto ataupun informasi yang akan disampaikan terkait ya perusahaan kita tuh apa sih, kita ada kalimat-kalimat yang memang bagus gitu untuk promosi. Misalkan menyediakan produk berkualitas Anda, misalkan. Bebas lah ya, ini strategi strategi pemasaran. Nah, ini ada tombol, kita bisa edit juga tombolnya. Misalkan kalau ini ketika dia muncul di sini, nah yang diharapkan itu bisa langsung merujuk ke aplikasi e-commerce-nya gitu, biar dia bisa langsung belanja. Nah, itu bisa aja. Kita coba ubah dengan pergi atau yang pergi ya. Misalkan ke cek toko misalkan ya. Cek toko. Atau kalimatnya apa ya yang lebih tepat ya, silahkan. Nah, oke. Selanjutnya ini website atau kita bisa ubah dengan logo ataupun dengan teks ya. Saya mau ubahnya dengan teks saja lah. Nah, ini template-nya mau seperti apa, misalkan tinggal diubah. Coba yang ini. Coba yang ini aja. Oke, nah sini sudah. Oh, sorry, disunting dulu ya. Kita ubah yang your website ini, kita ubah dengan teks. Ini, bentar ya. Nah, logo tipenya atau jenis logonya, kita bisa menggunakan teks atau gambar atau tidak ada. Nah, saya mau teks saja. Kalau kalian udah punya logo sih, ya bagus pakai logo gitu di sini. Nah, di sini website, kita sunting lagi. Nah, kan sebelah sini lah. Oke, klik. Nah, kita ubah saja ini namanya dengan tadi saya namanya Good Cake. Oke. Oh, jangan kalau mau enter bagus kan. Langsung aja. Oke, sebentar. Simpan. Nah, sini menu-menunya kita bisa tambahkan juga ya. Kita bisa di penyesuaian. Di halamannya. Di halaman ada menu edit. Klik menu edit. Nah, di sini ada beranda, ada kontak kami. Nah, saya mau menambahkan mengenai profile. Tinggal add menu item. Profile misalkan ya. Nah, URL-nya karena belum ada, kita kosongkan dulu pakai slash ya biar bisa tersimpan. Profile, lalu kalau saya mau ada produk ya, produk misalkan untuk menampilkan produk-produk kita di sana. Terus saya mau apa lagi ya? Oke, di dalam profil ada sejarah perusahaan misalnya. Oke, ada perusahaan, terus ada visi misi. Oke, visi dan misi. Lalu setelah visi dan misi, struktur organisasi misalkan. Nah, kalau seperti ini, misalnya kita simpan, dia tampilannya akan ke kanan gitu ya. Di sini. Nah, munculnya. Nah, ini saya mau jadi anak dari menu profile ya. Nah, kita sunting lagi. Oke, kita sorry, bukan gini aja, boleh masuk ke sini, tinggal edit menu atau tadi ke halaman dan kita edit.
Nah, profil ada setelah Belanda, kita tinggal ditarik-tarik aja. Nah, kontak kami yang mau di akhir. Nah, ini sudah perusahaan di bawah profil, kita geser ke kanan, gitu ya. Visi dan misi juga geser ke kanan. Struktur organisasi juga geser ke kanan. Nah, seperti ini kita simpan. Oke. Nah, dia tampilan seperti ini ya, cukup mudah. Oke, cek toko. Nah, ini masih kurang ya fitur-fitur yang ditampilkan di apa halaman berandanya ya. Nah, kita tambahkan misalkan feature ya, feature. Feature itu berarti apa yang disediakan oleh toko kita atau misalkan nilai-nilai apa sih yang toko ini tawarkan gitu. Misalkan kita coba pakai ini feature ya. Nah, ini aja. Oke. Nah, ini kita ubah misalkan eh, apa ya? Enak misalkan. Higienis. Higienis. Gini ya nulisnya gimana sih? Higienis. Gimana ya higienisnya? Kayak gitu aja lah. Terus misalkan harga terjangkau. Misalnya apa lagi ya? Kita tambahkan misalkan kolomnya ada 4. Nah, setelah harga terjangkau misalkan macam itu banyak lah ya macamnya. Oke, di sini enak ya. Untuk enak saya mau gantilah ininya si gambar ini. Nah, saya mau pakai gambar yang ada di website ini lah. Kita cari mengenai cake. Aduh, maaf ya kalau misalkan ini lagi puasa dan itu bukan maksud untuk ini ya. Oke, ini hanya sekedar menambahkan gambar saja. Oke, ini enak. Kalau higienisnya kita ubah juga. Higienik. Higienik. Atau clean. Cocoknya yang mana? Oke. Itulah. Harga terjangkau. Kita pakai price. Di gambar kita pakai price. Cari price. Oke, nah ini aja lah cocoknya. Tuh, aneka macam variatif. Ini bukan sih bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, ini aja. Nah, ini kita ubah saja teksnya. Sangat apa? Prioritaskan rasa menyediakan misalkan menyediakan rasa yang tak pernah ada sebelumnya. Oke, unik ya. Selanjutnya higienis ini mengenai kebersihan bahwa higienis. Oke, kita delete dulu. Oke, sebentar ya. Maaf.
dapur kita, misalkan ya, terjamin kebersihannya, juga bahan yang kita gunakan sudah memenuhi standar ya, misalkan. Oke, harga terjangkau, harga yang kita tawarkan cukup untuk Anda. Juga kami ada diskon menarik. Saja aneka macam produk kami menyediakan berbagai macam misalkan mulai kue ulang tahun, misalkan seperti roti misalnya, Nah, sudah selesai, kita simpan dulu. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini karena ini kurang bagus nih higienis ini, si gambarnya tidak sesuai. Kita edit ya. Kita edit si gambarnya saja. Atau dari food aja lah. Food clean. Nah, ini nih. Nah, ini aja. Rumah ya, bentar. Kita simpan dulu coba. Juga ya. Kita hapus dulu. Nah, udah ya. Kita simpan. Lalu kita mau kok jadi belakangnya ya? Background belakang sama-sama ini. Oke, simpan. Nah, ini udah ya. Tadi salah memilih komponennya. Sekarang saya mau nambahin eh, apa ya, jenis-jenis dari produk yang disediakan ya. Tadi kan ada apa, ini ada kue ulang tahun, kue kering, dan roti. Saya mau pakai yang seperti ada gambar, ada teksnya. Nah, ini aja. Tadi gambar di sebelah kiri, saya mau selang-seling ya biar lebih menarik. Nah, kita tambahkan lagi satu lagi. Oke. Oke, ini yang pertama kue ulang tahun misalkan ya. Nah, ini kita ganti saja dengan kue cake birthday.
yang ulang tahun yang cocoknya ini nih. Ini nih. Sorry, salah klik ya. Nah itu ya, eh, apa, salah memilih ini nih, salah memilih eh, komponen. Jadi, nah ini harusnya klik 2 kali aja lah biar itu. Nah seperti itu ya. Sekarang yang kedua ada kue kering misalnya. Yang saja lah. Kita asal ada gambar dulu aja. Selanjutnya ini roti. Ya. Coba ini. Roti. Dan setiap misalkan ini ganti, jangan discover me, lihat produk. Oke, ini ukurannya ya, coba kita simpan dulu. Nah, ini ya. Nah, kita sudah eh, desain seperti ini. Nanti ukuran-ukuran ini kalian tinggal sesuaikan saja, atau gambarnya nanti kita pilih yang sesuai saja. Yang pasti kita sudah buat tampilannya seperti ini. Lalu nanti di sini kita bisa hubungkan setiap menu ini ke apa, ke halaman yang kita tambahkan. Nah, misal saya mau menambahkan ke sejarah perusahaan, nah, kita tinggal buat baru saja, buat baru ya di sini kanan atas, buat baru, lalu ke halaman. Ya. Itu menu janganlah, karena kita sudah buat menu itunya apa, si sejarahnya, judul halamannya misalkan sejarah. Dilanjutkan. Nah, di sini sejarahnya ya. Kita tinggal seperti biasa aja, kita tinggal tambahkan gitu apa, komponen-komponennya, tinggal klik and drag lah. Kalau mau picture berarti kita tinggal gini. Nah, misalkan sejarah berarti good game Sunda. Ini tinggal masukkan aja, misalkan tahun 2021 bermula dari kreativitas daerah sudah membuat produk kue yang unik misalkan ya. Nah, itu terus tahun yang sama dicoba dipasarkan dan ternyata banyak, ternyata responnya baik misalkan. Nah, itu ya. Ini bisa diubah juga misalkan
lain lah ya, kalian tinggal sesuaikan aja. Nah ini juga kita ubah misalkan ke jalan situ 19 Sumedang. Oke, ini untuk emailnya kita ubah juga .co.id. Ini nama telepon kali misalnya. Ini your website itu kita bisa ubah dengan logo sih sebenarnya, atau kalau kalian udah punya logo, kita cari ya, mudah-mudahan ada logonya. Picture, cari logo. Nah ini saya udah buat sepertinya. Nah ini Good Cake Sumedang. Simpan. Ini belum dihubungkan ya ke menu ini, ke menu sejarah ya. Jadi kalau diklik dia masih blok gitu ya, belum muncul. Nah caranya gimana? Nah caranya ke halaman dan kita menu edit, kita ke sejarah perusahaannya, kita edit menunya sebelah kanan. Nah di sini kita masukkan sejarah. Nah ini sejarah ya. Cepat, cepat. Oke, sekarang kita ke beranda dulu, kita cek apakah menunya sudah link atau belum. Nah, sini sudah ya. Ya seperti itu ya. Kalian misalkan mau perlu tinggal bikin aja, terus tinggal ditampilkan. Misalkan kalau mau pakai gambar atau mau pakai picture atau mau pakai volume ya, pakai reference dan lain-lainnya, tinggal disesuaikan saja. Ini sebenarnya teknisnya sangat mudah ya, kita pilih drag, drop gitu, terus kita edit, tinggal klik edit teksnya, gambarnya dan lain-lainnya. Dan satu lagi ya, menambahkan blog. Ya, nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan dalam membuat website ini bisa bermanfaat, atau tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bisa di kolom komentar atau bisa menghubungi saya atau bisa nanti di grup WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.